Nah, ini masjid peranannya katanya sebagai pusat peradaban, nonsen, tidak ada. Yang ada peradaban pungutan uang, keliling. Kalau itu peradaban, memalukan. Maknanya orang yang masuk masjid ini pelit, diedarkan kotak baru ngasih. Semuanya ini dinaungi oleh LKM. Mengapa LKM? Saya membaca sejarah masjid dari sejak tahun 61 sudah membaca itu sejarah masjid, baik karangan Pak Profesor Abu Bakar Aceh maupun Pak Profesor Hamka. Itu semua menerangkan masjid adalah pusat kegiatan segala macam. Itu sudah tertanam di benak saya tatkala seumur kamu kelas 7. Dalam perjalanan hidup saya ingin mencari di mana masjid mana yang seperti cerita itu. Ternyata tidak ada satupun masjid yang sesuai dengan diceritakan buku itu. Saya hampir menyimpulkan pembohong. Pengarangnya pembohong, hakikatnya pembohong, hampir. Maka saya yakin, oh harus dicoba sendiri. Kalau belum sendiri mencoba, itu tidak boleh mengatakan itu bohong. Ternyata tukang ngelamun semua yang nulis di buku itu. Sedikit pun masjid nggak punya, apa nggak punya, ngelamun. Seakan-akan. Seakan-akan itu benar apa enggak? Tidak benar, seakan-akan. Seakan-akan itu gunung. Tahu-tahu apa? Kotoran lembu numpuk. Dilihat dari dekat seperti gunung. Nah, ini masjid peranannya katanya sebagai pusat peradaban, nonsen, tidak ada. Yang ada peradaban pungutan uang, keliling. Kalau itu peradaban, memalukan. Maknanya orang yang masuk masjid ini pelit, diedarkan kotak baru ngasih. Kalau peradaban, mestinya setiap penghuni masjid ini punya rekening khusus untuk ditransfer ke masjid. Itu tidak ada. Saya meneliti Vatikan. Mengapa Vatikan bisa begitu hebat? Ternyata sumbangan ke Vatikan itu tidak melalui kekenceleng keliling yang nanti di ujung sana kekencelengnya 3, tinggal 1, yang 2 entah kemana, yang 1 pun hitungnya rame-rame. Ada yang seperti padi ditutupi jerami tadi, hilang 7 karung. Bukan peradaban. Saya melihat dalam penelitian, membaca sejarah Vatikan dengan gerejanya itu, semuanya setiap bulan itu rekening masuk dari fulan. Setelah itu didistribusikan kemana-mana sehingga berjalanlah. Saya ketika itu menyimpulkan, oh masjid itu adanya di Vatikan sana. Di Vatikan, di sini tempat orang-orang putus asa, masjid-masjid. Mengapa? Hanya numpluk, dipaksa ngisi kaleng, keluar selesai. Nah, saya punya pemikiran harus dirombak,
harus mempunyai lembaga yang nantinya seluruh aspek ditangani oleh masjid ini dan didistribusikan kepada yang berhak mendapat distribusi. Nah, itu dibentuklah LKM, Lembaga Kesejahteraan. Artinya dari masjid. Jadi kesejahteraan masjid itu jangan diterjemahkan kesejahteraan masjid, langsung kesejahteraan masjid. Jadi ada tanda penerus gitu. Artinya kesejahteraan yang diurus oleh masjid. Nah, tahun 16. Dan ini adalah Masjid Milenium. Masjid yang dibangun di awal milenium 3. Baik ini Al-Hayat, maka namanya hidup, tidak pernah mati. Al-Hayat itu kehidupan yang tidak pernah mati. Kalau hayat mungkin hidup, mungkin mati. Tapi Al-Hayat tidak pernah mati. Maka saya memberi nama Al-Hayat, bukan Hayat. Al-Hayat, kehidupan. Kehidupan itu tidak pernah mati. Yang satu lagi, adik daripada Al-Hayat ini, Rahmatan lil Alamin. Ini harus sesuai dengan namanya. Dan berdirinya adalah awal milenium. Jadi ini generasi milenium. Az-Zaitun generasi milenium, masjidnya generasi milenium, dan Rahmatan lil Alamin generasi milenium. Ciri-ciri generasi milenium yang sekarang dikatakan oleh orang generasi Y. Ada X, ada Y. Ini cerdas. Dalam Quran itu ada wa ma yulaqqaha illal ladzina amanu wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Hadzun azim. Apa itu hadzun azim? Apa namanya? A'zamu hadzir rajul. Yang pertama aqluhu, summa ilmuhu, summa khuluquhu, summa taqwahu, summa ikhlasu. Generasi milenium, ciri-cirinya keagungan daripada strata generasi itu yang dimiliki oleh seseorang, aqluhu, akalnya, bukan okolnya. Kalau ini bisa dilatih, mukul orang, nyelentik orang. Nih pemuda-pemuda kita ini masih ada saja yang ngepret orang. Akluhu, kalau akalnya ini bisa dibimbing, maka ininya tajam bukan untuk nyodok, tajam untuk menulis. Akluhu, summa ilmuhu. Karena akalnya sudah diarahkan pada yang baik, maka ilmunya keluar. Setelah begitu khuluquhu, budi pekertinya. Setelah khuluquhu, takwahu, kemampuan mendekati Tuhan Yang Maha Esa dengan caranya. Cara mendekati Tuhan Yang Maha Esa itu bukan hanya sholat 5 waktu, bukan. Itu gampang dilakukan. Pendekatan pada Tuhan Yang Maha Esa itu satu langkah. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Satu langkah mengingat, satu langkah ini diawasi oleh Allah. Itu yang namanya takwa. Summa ikhlasuhu. Ikhlas itu apapun yang terjadi jalan terus, jalan terus. Itu generasi milenium. Jalan terus ke depan, pantang mundur. Nah, kita lahir di generasi milenium. Az-Zaitun lahir, LKM lahir, masjid-masjidnya lahir, santri-santrinya lahir di generasi milenium. Ayo kita isi. Apa tadi? Min a'zami hadzil ar-rajul ilmuhu. Ilmu itu enggak terbatas.
Ada yang mengatakan bahwa yang paling alim itu Allah, memang. Tapi Allah sudah mendelegasikan ilmunya, semuanya sudah diberi. Tidak ada yang disimpan oleh Allah. Baca Al-Quran. Allama adamal asma'a kullaha. Kul. Tidak ada yang tersisa. Yang tidak bisa mencapai hanya manusia yang akluhu tidak dibimbing. Jadi jangan takut. Wah, ini melebihi Allah. Enggak bakal melebihi. Sudah diizinkan. Allah mengizinkan. Yang tidak bisa itu hanya iblis. Karena iblis itu statis. Iblis itu makhluk statis. Malaikat makhluk statis. Jin barangkali statis juga. Walaupun kita kadang-kadang ada yang uluk salam ke kita. Assalamualaikum saya. Waalaikumsalam, ente kemana? Jalan-jalan ini. Ikut bantu Siskamling. Tapi kalau ditunjukkan pada anak-anakku semua, lari semua kamu. Nggak usah ingin tahu jin itu di mana. Yang harus kita pagari adalah kita sebagai generasi milenium. Ayo tampil dengan gagah. Jangan ada yang mendulukan ini. Dulukan akal, dulukan ilmu, dulukan keyakinan yang ikhlasmu, takwamu, dulukan budi pekertimu, dulukan keikhlasan. Inilah yang dinamakan bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Semua ini dinaungi oleh lembaga kesejahteraan Masjid Rahmatan lil Alamin. Jadi nanti ekonomi, pertanian, politik, jangan takut politik. Politik itu berpartai atau tidak berpartai, manusia berpolitik. Nah, ingin punya penghasilan lebih, berpolitik untuk mencapai. Jadi cara untuk mencapai itu politik. Ekonomi, politik, ketahanan, pendidikan, semua diatur oleh masjid. Kok masjid? Ya, generasi milenium. Masjid akan tampil. Karena belum pernah ada yang bisa menampilkan itu semua. Kita tampilkan. Sanggup kita nampilkan ini. Tapi akal, anak-anakku, kamu generasi milenium, nih kelas 11 yang jadi pengurus, awas. Kalau yang kamu dulukan adalah tangan, nah, tempatmu di rumahmu sana, nggak boleh sekolah di sini. Dulukan akal. Kamu generasi milenium. Kita bisa mencapai ilmu sebanyak-banyaknya karena dengan klik kita sudah bisa sampai kemanapun. Sampai menghabisi nyawa kita sendiri dengan klik juga bisa. Nah, itu saking hebatnya. Nah, generasi milenium bisa mencapai itu. Milenium itu sewu, ewon, bukan sewu ya, ewon. Generasi ewon. Generasi ribu tahun ke depan. Nah, jangan pendek-pendek punya cita-cita. Ribu tahun ke depan. Kalau cuma semeter 2 meter untuk apa? Semeter atau 2 meter itu adalah batas kehidupan. Tutup, selesai. Sana, depan. Udah, fungsi masjid itu begitu dan sedang kita lakukan.